Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita masih diberi umur agar bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan KD 3.7 mengenai memahami proses dasar pembentukan logam. Nah, apa sih sebetulnya dasar pembentukan logam tersebut? Nah, seperti yang kalian tahu, di dunia otomotif, khususnya kendaraan umumnya, itu semuanya menggunakan logam sebagai unsur utama. Nah, bagaimana bisa logam tersebut bisa menjadi sebuah kendaraan? Nah, logam tersebut bisa menjadi sebuah kendaraan karena adanya proses pembentukan. Nah, pada materi ini kita akan membahas bagaimana cara membentuk logam tersebut. Tapi sebelumnya, Bapak akan perlihatkan kepada kalian sebuah tayangan. Mohon untuk Bagian-bagian kendaraan yang berbentuk sedemikian rupa ditujukan sesuai dengan fungsi, penempatan, dan estetikanya. Bagian-bagian tersebut dibuat dengan proses pembentukan, baik proses pembentukan dingin atau pembentukan panas. Di samping itu, ada beberapa bagian yang dibuat dengan proses permesinan untuk menyesuaikannya dengan bagian yang lain. Bagaimana proses pembentukan logam yang dilakukan untuk membentuk part-part kendaraan? Dan bagaimana proses permesinan yang dilakukan pada logam? Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas mengenai dasar pembentukan logam dan proses permesinan pada logam. Oke, dari tayangan barusan, setidaknya kalian bisa menyimpulkan bagaimana sih proses dari pembentukan logam tersebut. Secara umum, proses pembentukan logam dibagi menjadi dua, yaitu proses pembentukan dingin dan proses pembentukan panas. Nah, ini KIKD-nya. Jadi kalian nantinya setelah mempelajari materi ini diharapkan bisa memahami proses dasar pembentukan logam. Nah, tujuannya atau harapan yang dicapai setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama menjelaskan proses pembentukan dingin dan panas, yang kedua menjelaskan proses pemesinan sesuai konsep keilmuan. Nah, dasar pembentukan logam atau metal forming, prinsip dasarnya adalah melakukan perubahan bentuk pada benda kerja. Perubahan dilakukan dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Dengan gaya luar ini akan terjadi perubahan bentuk benda kerja secara permanen. Pembentukan umumnya bertujuan untuk mendapatkan suatu produk logam sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini merupakan contoh gambarnya. Kita lanjut. Deformasi secara makroskopis. Deformasi dapat dilihat sebagai perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan bentuk yang terjadi dapat dibedakan atas deformasi elastis dan deformasi plastis. Deformasi elastis adalah perubahan yang terjadi pada material bila ada gaya yang bekerja, serta akan kembali ke bentuk dan ukuran semula bila gayanya ditiadakan. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk yang permanen meskipun gayanya telah dihilangkan. Ini contoh gambaran mengenai deformasi plastis, dan yang ini contoh deformasi elastis. Kita lanjutkan. Deformasi secara mikroskopis. Jadi, perubahan mikroskopis yang terjadi setelah logam mengalami deformasi dapat diamati melalui observasi mikroskop. Perubahan tampak pada bentuk butir yang semula cenderung bundar dengan sumbu yang sama atau equiaxial grain menjadi butiran bentuk pipih memanjang.
atau disebutnya elongated grain. Nah, ini gambarannya. Struktur mikro sebelum dan struktur mikro setelah deformasi. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan temperatur pengerjaan. Jadi berdasarkan temperaturnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pembentukan logam secara panas, yaitu proses pembentukan yang dilakukan pada daerah temperatur rekristalisasi. Pada daerah rekristalisasi terjadi peristiwa pelunakan secara terus-menerus sehingga menyebabkan material mudah untuk dideformasi. Nah, karena sifat material tersebut ulet dan relatif lebih lunak, maka tidak dibutuhkan gaya yang terlalu besar untuk mendeformasi material sekaligus. Jadi dapat dihindari terjadinya retak pada produk. Sedangkan yang B, pembentukan logam dengan cara dingin atau cold working merupakan proses pembentukan yang dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi. Terjadi peristiwa strain hardening atau pengerasan regangan. Dalam hal ini, logam hasil akan bersifat makin kuat dan makin keras. Seiring dengan hal tersebut akan menyebabkan produk bersifat relatif lebih ketat, sehingga apabila dideformasi akan menyebabkan terjadinya retak. Pengerjaan dingin. Pembentukan logam dengan cara dingin, ya. Jadi pengerjaan dingin pada logam merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Pada deformasi ini, temperatur akan mengakibatkan timbulnya distorsi pada butir. Pengerjaan dingin dapat meningkatkan kekuatan, memperbaiki mampu mesin, meningkatkan ketelitian dimensi, dan menghaluskan permukaan logam. Proses pembentukan logam secara dingin antara lain dilakukan dengan teknik penarikan, penekanan, dan pelengkungan. Untuk penarikan dibagi lagi. Yang pertama ada penyelesaian tabung. Penyelesaian tabung yang memerlukan ketelitian dimensi, permukaan mulus, dan sifat fisik yang baik dilakukan dengan penarikan dingin atau dengan mereduksi tabung. Nah, ini prosesnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang kedua, penarikan kawat. Kawat yang ditarik melalui beberapa die dan reel penarik disusun secara seri. Dengan demikian, kawat dapat mengalami deformasi maksimal sebelum memerlukan anil. Jumlah die tergantung pada jenis logam atau paduan yang sering ditarik. Die umumnya terbuat dari karbida tungsten, kadang-kadang digunakan die intan. Die itu cetakan ya. Selanjutnya, yang ketiga, proses putar tekan. Pada proses ini, lembaran tipis ditekan sambil diputar pada cetakan tertentu. Keempat, proses putar tekan geser. Untuk membentuk plat yang tebal, diperlukan rol penekan bermotor. Menggantikan penekan tangan biasa. Operasinya disebut proses putar tekan dan geser. Yang kelima, proses tekan tarik. Lembaran logam dibentuk dengan proses tarik khususnya untuk bentuk simetris atau lengkung. Keenam, stempel dan cetak timbul. Operasi stempel dilakukan dalam cetakan sedemikian hingga logam tidak dapat mengalir dalam arah lateral. Penekanan. Yang pertama, penempaan dingin. Pembentukan logam secara dingin dengan gaya tekan atau gaya kejut, impact, sehingga dapat mengubah bentuk logam sesuai dengan cetakan disebut penempaan dingin. Yang kedua, keling dan tagan. Stacking merupakan proses penyatuan dua bagian atau lebih dari suku cadang. Pembentukan dengan mesin roll. Mesin pembentukan roll dingin terdiri atas penampang roll yang secara progresif memberikan bentuk pada lembaran logam yang diumpamakan atau yang diumpankan secara kontinu dengan kecepatan 18 hingga 90 meter per menit. Pelengkungan.
mesin pelengkung pelat untuk memberikan bentuk silindris atau lingkaran. Itu untuk pengerjaan ini. Nah, sampai saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silakan kita lanjutkan saja. Tetapi kalau ada, silakan kalian isi kolom komentar. Ya. Kita lanjutkan ke pengerjaan panas. Pembentukan logam secara panas. Guna membentuk logam menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, biasanya dibutuhkan proses pengerjaan mekanik. Pada pengerjaan ini, logam tersebut akan mengalami deformasi plastis dan perubahan bentuk. Salah satu pengerjaan itu adalah pembentukan secara panas. Proses utama pengerjaan pembentukan logam secara panas adalah pengerolan, penempaan, ekstrusi, dan deep drawing. Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan secara panas, kita lihat tayangan berikut ini. Tahukah Anda bagaimana logam baja dibentuk? Ya, dengan teknik pengecoran. Pengecoran tercatat sebagai suatu proses yang relatif tua. Karena sudah dikenal orang sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bahkan sampai saat ini pengecoran merupakan proses dasar yang sangat penting dalam pengembangan industri logam dan pemesinan. Proses pengecoran logam adalah salah satu teknik pembuatan produk, di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan. Sebagai suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan, pengecoran digunakan untuk menghasilkan bentuk asli produk jadi. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada pengerolan atau rolling. Pengerolan merupakan proses pembentukan yang dilakukan dengan menjepit plat di antara dua roll. Roll tekan dan roll utama berputar berlawanan arah sehingga dapat menggerakkan plat. Aplikasi penggunaan dari produksi pengerolan ini sangat banyak, terutama dalam pembuatan tangki-tangki besar untuk tempat penyimpanan berbagai macam cairan. Yang kedua, penempaan. Proses penempaan ini ada berbagai jenis, di antaranya penempaan palu, penempaan timpa, penempaan offset, penempaan tekan, dan penempaan roll. Salah satu akibat dari proses penempaan adalah penghalusan butir yang disebabkan rekristalisasi. Struktur yang kasar kembali menjadi struktur memanjang akibat pengaruh penempaan. Yang ketiga, ekstrusi adalah proses suatu balok logam direduksi penampangnya dengan cara menekan logam tersebut melalui lubang cetakan dengan tekanan yang tinggi. Pada umumnya, ekstrusi dipergunakan untuk menghasilkan batang silinder atau tabung berongga. Namun bentuk-bentuk penampang yang tidak teratur juga dapat dihasilkan dengan menggunakan logam yang mudah diekstrusi, misalnya aluminium. Yang keempat, proses deep drawing merupakan proses penarikan dalam atau biasa disebut drawing. Adalah salah satu jenis proses pembentukan logam. Dengan proses ini, bentuk logam pada umumnya berupa silinder dan selalu mempunyai kedalaman tertentu. Hasil produksi deep drawing berupa part-part yang berbentuk membulat, seperti panci oli, tutup katup, dan lain sebagainya. Oke, sampai saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kalau untuk pertanyaannya, biasa, silahkan kalian isikan di kolom komentar. Kalau tidak ada, kita lanjut ke proses pemesinan. Proses pemesinan dengan menggunakan prinsip pemotongan logam dibagi menjadi 3 kelompok dasar. Yang pertama, proses pemotongan dengan menggunakan mesin press, meliputi pengguntingan, pengepresan, dan penarikan. Proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas meliputi proses bubut, press, dan scrap. Ketiga, proses pemotongan non-konvensional, contohnya dengan mesin EDM atau Electrical Discharge Machining dan wire cutting. Proses bubut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Bagian-bagiannya bisa kalian lihat sendiri, ya.
Kalau Bapak terlalu cepat, silahkan tinggal di pause, terus di screen capture aja. Oke, untuk lebih lengkapnya kita lihat tayangan berikut ini. Penggunaan mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan proses spindle dengan poros ulir. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, proses price. Proses pemesinan price adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Proses penyayatan dengan gigi potong yang banyak yang mengitari pisau ini bisa menghasilkan proses pemesinan yang lebih cepat. Bisa kalian lihat bagiannya. Oke. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat tayangan berikut. Penggunaan mesin Frais. Mesin Frais atau mesin milling adalah mesin yang mampu melakukan banyak tugas bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang lain. Hal ini disebabkan karena selain mampu memesin permukaan datar maupun berlekuk dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa, juga berguna untuk menghaluskan atau meratakan benda kerja sesuai dengan dimensi yang dikehendaki. Mesin milling dapat menghasilkan permukaan bidang rata yang cukup halus. Tetapi proses ini membutuhkan pelumas berupa oli yang berguna untuk pendingin mata milling agar tidak cepat aus. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, proses gurdi atau drilling adalah proses pemesinan yang paling sederhana di antara proses pemesinan. Biasanya, di bengkel atau workshop, proses ini dinamakan proses bor. Proses gurdi dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor. Ini bagian-bagiannya. Ya. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat tayangan berikut. Penggunaan mesin gurdi. Proses gurdi atau drilling merupakan proses permesinan yang sederhana. Penggurdian adalah operasi permesinan yang digunakan untuk membuat lubang bulat pada benda kerja. Penggurdian pada umumnya menggunakan perkakas berbentuk silinder yang memiliki dua tepi dengan mata potong pada ujungnya. Pemakanan dilakukan dengan menekan gurdi yang berputar ke dalam benda kerja yang diam sehingga diperoleh lubang dengan diameter yang sesuai dengan diameter gurdi. Oke, kita lanjutkan. Proses scrap. Mesin scrap disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan posisi mendatar, tegak maupun miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik, secara vertikal maupun horizontal. Ini bagian-bagian dari mesin scrap. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan berikut. Penggunaan mesin scrap. Mesin scrap atau biasa juga dituliskan sebagai scrap atau shaping mesin merupakan jenis mesin perkakas yang memiliki gerak utama, yakni bolak-balik secara horizontal. Fungsi utama mesin ini adalah untuk merubah bentuk serta ukuran benda kerja seperti apa yang diinginkan. Mesin scrap ini bisa melakukan berbagai fungsi seperti meratakan sebuah bidang datar, tegak maupun bidang miring. Mesin ini juga bisa membuat bidang yang bersudut atau bertingkat.
Oke, yang terakhir proses gerinda atau grinding. Salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Ini merupakan bagian-bagiannya, bisa kalian lihat sendiri. Ya, untuk lebih lengkapnya kita lihat tayangan berikut ini. Penggunaan mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar, bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Oke. Jadi untuk materi dasar pembentukan logam cuman telah selesai lah, cuman sebegitu. Untuk simulasinya, ini simulasi yang pertama menjelaskan tentang cara pelengkungan plat, ya. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Ada plat metalik, ya. Nah, terus nanti dimasukin. Nah, jadilah. Jadi plat dengan ketebalan tertentu, misalkan 5 mm, dimasukkan dalam roll lengkung dengan menggunakan 3 roll sebelum plat dimasukkan. Kita tentukan terlebih dahulu bentuk lengkungan yang diinginkan dengan menggeser posisi roll belakang. Semakin naik posisi roll belakang, maka semakin besar lengkungannya. Simulasi yang kedua mengenai pembentukan logam cara ekstrusi. Ini baja panas, dimasukkan, didorong. Nah, jadi untuk proses pembentukan logam pada simulasi, jadi membuat bentuk kenal U dengan cara ekstrusi logam. Batangan dipanaskan pada suhu tertentu, kemudian ditekan secara pneumatis dengan piston pendorong menuju ke molding. Logam yang sudah terbentuk diberikan suhu ruang tertentu untuk mempercepat proses pendinginan dan pengerasan logam. Struktur logam akan terbentuk dengan rapi dan padat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.